一緒に遊ぼう。Halo semua, penasaran dengan kelanjutan BTTH? Mari dengarkan spoilernya bersama-sama. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia menyaksikan Dou Qi yang agung yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Dia benar-benar tidak menyangka orang ini telah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Zong dalam 2 tahun terakhir ini. Meskipun Han Feng saat ini hanya memiliki setengah kaki ke dalam kelas, ada yang tahu bahwa selama seseorang memiliki setengah kaki maka seseorang sudah tidak terlalu jauh untuk mencapai kelas itu sepenuhnya. Setengah kaki ini juga akan memungkinkan Han Feng jauh melebihi ahli puncak Dou Huang biasa. Menambahkan kolaborasi dengan Sihat Flame-nya, kemungkinan kekuatan bertarungnya akan benar-benar dapat berdiri bahu-membahu dengan elit sejati Dou Zong. Meskipun kekuatan Xiao Yan meningkat pesat, dia masih memiliki tekanan yang cukup besar ketika dihadapkan dengan kekuatan bertarung yang begitu kuat. Kekuatan yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Dou Zong adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Selama 2 tahun terakhir ini, kamu adalah orang pertama yang membuatku benar-benar mengungkapkan kekuatanku. Sayap Dou Qi di punggung Han Feng perlahan menghilang saat kaki Han Feng melangkah di udara dan berbicara dengan samar kepada Xiao Yan. Tersisa di udara kosong tanpa dukungan apapun. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Dou Zong. Pada level seperti itu, langit akan menjadi seperti tanah datar. Kelincahan dan reaksi seseorang akan meningkat beberapa level saat bertarung dengan orang lain. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menatap Han Feng yang tergantung di langit. Dia perlahan menghembuskan napas dan berkata, "Kamu hanyalah seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Dou Zong. Apakah pantas bagimu untuk bertindak begitu sombong dan sombong? Setidaknya, itu cukup untuk menghabisimu. Junior, yang keras kepala." Han Feng membalik tangannya, dan sekelompok Dou Qi yang agung seperti zat menggeliat tanpa henti di tangannya. Riak energi yang sedikit merembes keluar menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. "Begitukah?" Xiao Yan tersenyum dingin. Api hijau tua di tangannya tiba-tiba naik dan terselubung saat mereka menyerang. Dengan tarikan tangannya, nyala api hijau tua itu terbelah, dan berubah menjadi 2 kelompok api. Satu berwarna hijau dan yang lainnya tidak terlihat. Tangan kiri Xiao Yan memegang nyala api hijau, sementara tangan kanannya memegang nyala api yang tak terlihat. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan Han Feng, yang ekspresinya berubah sangat jelek saat ini. Dia tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu sangat tidak yakin bagaimana, api surgawi, saya telah berubah? Sekarang, kamu mungkin bisa menebak jawabannya, bukan?" Api hati jatuh. Mata Han Feng menatap tajam ke sekelompok api tak terlihat di tangan kanan Xiao Yan. Suara kertakan giginya membawa untaian angin dingin saat setiap kata keluar dari mulutnya. Hanya pada saat inilah keraguan di hatinya benar-benar hilang. Kamu benar-benar menyempurnakan Valen Heart Flame?" Dou Qi yang agung yang bertahan di tubuh Han Feng menggeliat dengan intens, seperti bagian dalam hatinya. Sesaat kemudian, suara geram dan tidak percaya akhirnya keluar dari mulutnya. "Selamat, Anda telah menebak dengan benar." Xiao Yan mengangkat alisnya dan berbicara mengejek ke arah Han Feng yang wajahnya sama gelap dan seriusnya seperti langit sebelum badai. Ekspresi khusyuk gelap di wajah Han Feng mulai menunjukkan tren berkembang ke keadaan yang jauh lebih ganas. Sungguh tak terduga. Sungguh tidak terduga bahwa Valen Heart Flame tidak membunuh Anda, tetapi juga memungkinkan Anda mencapai banyak hal. Api hijau giok milikmu itu sebenarnya adalah penggabungan dari api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Tidak heran ia memiliki kemampuan untuk membagi Sihat Flame saya. Suara Han Feng yang gelap dan serius membawa Dou Qi yang sangat menekan saat menyelimuti Xiao Yan. "Flame mantra, benar-benar hal yang bagus. Hehe. Anda sekali lagi mengizinkan saya untuk mengenali nilainya. Oleh karena itu, saya akan menggunakan segala cara, adil atau curang untuk mendapatkannya." Tangan Han Feng menari dengan liar saat kegilaan samar-samar muncul di wajahnya. "Namun, jadi bagaimana jika Anda memiliki 2 jenis, api surgawi? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuatan mereka dengan sempurna? Kekuatan saya jauh melebihi kekuatan Anda. Selama aku mengalahkanmu, Flame Mantra, Green Lotus Core Flame, Valen Heart Flame, semuanya akan menjadi milikku." "Gila, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu."
Sebuah busur diangkat di sudut mulut Xiao Yan. Senyum mengejek muncul di matanya saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan membidik Han Feng. Api tak terlihat segera mulai berbunyi. Tubuh Han Feng yang berwajah gila tidak jauh dari sana tiba-tiba bergetar saat riak api yang tak terlihat menjadi semakin kuat. Dou Qi yang agung di tubuhnya dengan cepat menjadi kacau. Akhirnya perlahan pulih setelah beberapa kedipan. Dia memegangi dadanya, dan tatapannya menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan suram, Summoning Heart Flame. Efek khusus yang menyebabkan sakit kepala terbesar adalah sesuatu yang juga ditakuti oleh Han Feng. Tidak ada yang berani mengabaikan Heart Flame yang tidak bisa dirasakan siapapun. Bagaimanapun, bagian dalam tubuh seseorang pada akhirnya adalah bagian diri yang paling lemah dan terpenting. Jika seseorang menerima sedikit luka di dalamnya, kemungkinan itu akan mengakibatkan kondisi seluruh orang terkena pukulan. Oleh karena itu, Han Feng dengan cepat melakukan manuver sejumlah besar Dou Qi untuk menekannya saat itu muncul. Xiao yang tersenyum saat menyaksikan Dou Qi yang agung di tubuh Han Feng menjadi lebih redup dan pucat dari sebelumnya. Tampaknya Heart Flame yang nakal telah menyebabkan Han Feng menghabiskan cukup banyak upaya untuk menekan. Dengan cara ini, kemampuan bertarung Han Feng akan sedikit berkurang saat dia memecah perhatiannya pada dua hal. Ini adalah kabar baik bagi Xiao Yan. Kamu ingin menyakitiku dengan mengandalkan Heart Flame kecil ini? Wajah Han Feng suram dan dingin saat dia melihat Xiao Yan. Gugusan Dou Qi yang melonjak di tangannya juga dengan cepat diaktifkan. Riak energi yang kuat merembes keluar dengan kecepatan yang meningkat. Dari kelihatannya, kelompok Dou Qi yang melonjak ini adalah serangan yang sangat kuat yang dia buat. Xiao Yan juga merasakan klaster Dou Qi yang semakin liar dan kejam ini. Dia segera mengepalkan tinjunya dan kekuatan isap melonjak keluar, menghisap penguasa Xuan berat itu, yang terbungkus api hijau tua yang tergantung di udara, ke tangannya. Dia menghela napas dalam-dalam, dan Dou Qi di dalam tubuhnya juga diekstraksi dengan liar saat ini. Dengan Dou Qi di tubuh Xiao Yan tak henti-hentinya mengalir ke penguasa Xuan berat, tubuh penguasa hitam gelap itu secara bertahap berubah menjadi warna hijau giok. Apalagi, suhu di atasnya berulang kali naik. Penuangan Dou Qi berlanjut sampai saat tertentu sebelum akhirnya berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, penguasa Xuan berat sudah seperti penguasa Zamrud, tampil sangat cantik. Namun, energi yang merembes keluar dari penggaris ini sedikit bergetar, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi kabur. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk mengamati Han Feng di kejauhan saat dia memegang gagang penguasa dengan erat dengan kedua tangan. Sesaat kemudian, sekelompok Dou Qi yang melonjak telah melepaskan cahaya intens yang menusuk mata yang seperti matahari berskala kecil yang tidak ada yang berani untuk melihat langsung. Bajingan kecil, pergi dan mati! Mata Han Feng menatap tajam ke sekelompok Dou Qi yang seperti matahari di tangannya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi kegilaan yang buas. Dengan teriakan brutal, sekelompok Dou Qi yang agung seperti matahari melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Radian Cecil. Cahaya yang menusuk mata melintas di langit. Cahaya samar-samar mengungkapkan telapak tangan besar yang tampak seperti matahari yang jatuh dari langit karena membawa energi menakutkan yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Tsunami yang memecah api. Penguasa Xuan berat yang seperti Zamrud itu terangkat tinggi di atas kepala Xiao Yan. Sesaat kemudian, kedua lengannya tiba-tiba dipotong dengan kekuatan besar. Cahaya energi Zamrud sepanjang 100 kaki ditembakkan secara eksplosif dari ujung penggaris. Sikap itu seolah ingin membelah tanah. Momentumnya menakutkan. Dua energi yang sangat menakutkan meluncur di langit seperti kilat. Akhirnya, mereka menjadi seperti dua meteorit saat mereka bertabrakan dengan keras di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Saat mereka bersentuhan, riak energi guntur bergulung yang sangat keras mulai memicu gelombang energi yang menyebar ke seluruh langit, seperti lautan badai. Seluruh area menjadi sunyi saat ini. Gelombang energi yang bergolak benar-benar menghancurkan bumi. Bahkan matahari yang melayang tinggi di langit dibayangi oleh energi ini pada saat ini. Energi tetap dalam jalan buntu selama hampir 10 menit sebelum secara bertahap tersebar. Tak terhitung banyaknya orang di dalam kota yang masih benar-benar diam. Masing-masing dan setiap wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Jika ledakan dari dua serangan itu terjadi di kota,
kemungkinan kota Feng ini akan berubah menjadi tanah datar dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan destruktif yang menakutkan ini adalah sesuatu yang jarang bisa dilihat bahkan selama pertempuran yang menentukan antara puncak Dou Huangs. Gelombang energi yang menyebar di langit perlahan-lahan tersebar. Kedua benda di langit perlahan terungkap. Han Feng saat ini sedikit lebih baik. Meskipun rambutnya berantakan dan napasnya agak terburu-buru, dia tidak mengalami banyak kerusakan akibat serangan balik energi tersebut. Di sisi lain, wajah Xiao Yan pucat pasi. Bahkan napasnya menjadi jauh lebih lemah selama tabrakan ini. Melihat celah antara keduanya, jelas bahwa Han Feng lebih unggul dalam tabrakan ini. Haha, Junior, sepertinya kekuatanmu tidak sekuat mulutmu. Mengapa? Dou Qi Anda habis saat kita mulai? Sepertinya senior ini benar-benar melebih-lebihkanmu. Han Feng juga kaget saat melihat wajah pucat Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan tawa. Xiao Yan melirik Han Feng yang tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berbicara dengan senyum tipis. Bukankah terlalu dini bagimu untuk menjadi begitu bahagia? Han Feng mengungkapkan tawa dingin yang dipenuhi dengan jijik ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan masih memiliki mulut yang keras. Dia bisa dengan jelas merasakan aura pihak lain menjadi jauh lebih lemah. Jelas, dia telah menerima luka yang cukup serius dari tabrakan tadi. Namun, senyum di wajahnya tidak berlanjut lama ketika menegang mengikuti tindakan Xiao Yan selanjutnya. Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya di kejauhan. Cahaya hijau tua perlahan muncul di tangannya. Sesaat kemudian, cahaya hijau terbang keluar, dan teratai api zamrud yang sempurna seukuran telapak tangan segera muncul di telapak tangan Xiao Yan. Menciptakan benda ini masih menghabiskan begitu banyak Dou Qi. Xiao Yan menatap teratai api seperti zamrud sebelum mengangkat kepalanya dan menertawakan Han Feng, yang tiba-tiba menegang. Senior, kamu akan menderita kerugian yang sama 2 kali. Sepertinya saya juga melebih-lebihkan Anda. Pada saat ini, ekspresi Han Feng langsung berubah menjadi sangat jelek. Teratai api mungkin hanya seukuran telapak tangan, tapi itu bahkan lebih menakutkan di mata Han Feng daripada cahaya penguasa besar dari sebelumnya yang pada dasarnya membentang di seluruh langit. Ini karena hal sialan ini hampir merenggut nyawanya 2 tahun sebelumnya. Nyala api saat ini bukan lagi warna hijau putih saat itu. Seluruh warnanya yang seperti zamrud tampak lebih indah. Namun, Han Feng mengerti bahwa teratai api saat ini kemungkinan besar bahkan lebih menakutkan daripada yang dulu. Bentuk Angry Buddha Lotus Flame terkuat di masa lalu digabungkan dari Green Lotus Core Flame dan Bone Chilling Flame. Karena Bone Chilling Flame diberi peringkat sedikit lebih tinggi pada Heavenly Flame Ranking dibandingkan dengan Fallen Heart Flame, tampaknya penggabungan saat ini lebih lemah daripada masa lalu dari sudut pandang tertentu. Namun, Bone Chilling Flame adalah api surgawi Yao Lao. Meskipun Xiao Yan bisa mengendalikannya, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mencapai keakraban yang dia miliki dengan Green Lotus Core Flame. Oleh karena itu, penggabungan kedua, api surgawi, itu kurang lebih akan menimbulkan konflik. Meskipun konflik semacam ini sulit dirasakan di bawah penindasan kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat, itu masih akan membatasi beberapa kekuatan teratai api. Namun, semuanya berbeda sekarang. Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame sepenuhnya disempurnakan oleh Xiao Yan. Jauh lebih lancar baginya untuk mengendalikannya. Ketika Xiao Yan saat ini menggunakan 2 jenis api untuk menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame, kelelahan Dou Qi atau kekuatan spiritualnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Selain itu, kekuatannya bahkan tidak berkurang sedikit pun. Selain itu, berbicara dari sudut pandang tertentu, penggabungan kedua jenis api ini tanpa celah menyebabkan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame mencapai tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Flame Heart Flame mungkin tidak sebanding dengan Bone Chilling Flame di Heavenly Flame Ranking, tetapi kekuatan Angry Buddha Lotus Flame yang dibuat tidak sedikit lebih lemah dari saat itu. Han Feng samar-samar bisa merasakan kekuatan teratai api seperti zamrud saat ini dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Oleh karena itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Dia mengerti bahwa dia sekali lagi telah ditipu oleh Xiao Yan.
Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame mungkin sangat hebat, tapi itu membutuhkan cukup banyak kekuatan untuk menggumpal. Jika penggabungan dihentikan selama periode waktu ini, teratai api secara alami akan gagal untuk bergabung dengan sukses. Namun, Xiao Yan telah menggunakan tabrakan antara Flame Splitting Tsunami dan Radiant Cecil sebelumnya sebagai penutup saat dia diam-diam menyelesaikan penggabungan teratai api. Tidak heran mengapa ekspresinya menjadi sangat pucat setelah energinya tersebar. Itu bukan karena dia menerima serangan balik selama tabrakan, tetapi karena dia telah menggumpalkan Angry Buddha Lotus Flame. Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi gelap dan serius dari Han Feng. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat teratai api zamrud yang berputar perlahan di atas telapak tangannya. Hatinya mendesis dan sedikit terisak. Ini adalah pertama kalinya dia sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan teratai api yang kuat berskala besar ini sejak dia menciptakan Angry Buddha Lotus Flame. Bentuk Angry Buddha Lotus Flame terkuat yang dia gunakan di masa lalu tidak hanya mengandalkan dukungan kekuatan spiritual Yaolang, tetapi juga perlu meminjam gumpalan Bone Chilling Flame untuk menggunakannya sepenuhnya. Namun sekarang, Xiao Yan dengan lembut menarik teratai api di tangannya. Sebuah busur senang terangkat dari sudut mulutnya. Tampaknya rasa sakit yang dideritanya di bawah tanah selama 2 tahun ini memungkinkannya mendapatkan hasil yang cukup baik. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat wajah Han Feng yang gelap dan serius. Dia tersenyum dan jarinya dengan lembut menjentikkan teratai api. Yang terakhir segera keluar perlahan. Teratai api zamrud anehnya mulai mengembang saat meninggalkan tangan Xiao Yan. Dalam sekejap mata, ukuran seperti telapak tangannya melebar hingga lebarnya sekitar 5 kaki. Api hijau tua yang berkobar membumbung di atasnya dan membakarnya seperti panggung teratai tempat Buddha duduk. Itu tampak suci, dan diam-diam mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan. Setelah teratai api zamrud mengembang hingga lebarnya sekitar 5 kaki, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara tiba-tiba. Banyak sulur kecil hitam pekat menyebar ke langit. Kekuatan yang terkandung dalam teratai api benar-benar telah mencapai titik yang menakutkan dari ruang yang bergetar. Cukup banyak sulur kecil berwarna hitam berulang kali muncul dari sekeliling saat seseorang menyaksikan teratai api berputar perlahan. Mata Han Feng tiba-tiba menyusut di kejauhan. Kekuatan destruktif yang menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan membuatnya merasa tidak nyaman. Jika dia terkena serangan ini, kemungkinan dia akan terbunuh di tempat. Sialan! Han Feng mengatupkan giginya dengan kasar. Dia tidak berani meremehkannya bahkan sedikit pun. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya, dan api biru tua dari dalam tubuhnya meledak tanpa henti. Akhirnya, itu berubah menjadi lautan api biru yang lebarnya sekitar 70 hingga 80 kaki. Tubuhnya berada di tengah lautan api ini. Api berkobar di sekelilingnya, memancarkan suara keras gelombang laut yang menghantam bebatuan, menyebabkan hati semua orang merasakan tekanan. Perasaan itu seolah-olah mereka sendirian di hadapan lautan luas yang tidak pernah berakhir, menyebabkan orang tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melawan. Api biru menyebar ke langit dan suhu tinggi menutupi area tersebut. Beberapa ahli yang lebih kuat sedikit lebih baik, tetapi sisanya, keringat membasahi tubuh mereka. Beberapa dari mereka yang bahkan lebih lemah merasa mata mereka menjadi putih sebelum mereka jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Heavenly Flame memiliki kekuatan menakutkan untuk mengubah lingkungan. Kata-kata ini memang benar. Dengan Han Feng menggunakan kekuatan penuhnya untuk bermanuver, lingkungan kota Feng ini segera muncul seolah-olah telah mengalami kekeringan untuk waktu yang lama. Bahkan air di udara menguap seluruhnya. Udara kering menyebabkan orang merasakan sakit tenggorokan di tenggorokan mereka setiap mereka menghirup udara ke dalam tubuh mereka. Pergilah. Di bawah tatapan Han Feng, Xiao Yan menjentikan jarinya dan teratai api hijau besar yang perlahan berubah bergetar sebelum melesat ke depan dengan suara menusuk telinga. Dengan lampu hijau, ia terbang menuju api biru dengan angin panas. Binatang ajaib hati laut? Han Feng menyaksikan cahaya mengalir zamrud yang melesat secara eksplosif dengan ekspresi serius. Telapak tangannya bergerak dan teriakan keluar dari tenggorokannya. Segera, lautan api yang sangat besar itu bergejolak dengan kuat. Nyala api menderu dan berputar sebelum benar-benar menjadi binatang biru tua yang sangat besar. Munculnya binatang besar ini menyebabkan beberapa warna darah menghilang dari wajah Han Feng.
Jelas, hal ini menghabiskan cukup banyak Douki. Ukuran binatang besar itu besar, dan tidak sedikit lebih kecil dari bentuk pertempuran dari Heaven Swallowing Python. Bentuknya seperti singa, tetapi memiliki ekor besar seperti kalajengking. Tanduk berwarna biru tua, yang menonjol dari kepalanya, menunjukkan cahaya biru yang berkedip-kedip. Klakson kadang-kadang akan bergoyang dan bekas luka hitam kecil akan muncul di ruang kosong. Xiao Yan juga terkejut ketika kepala besar dari binatang api raksasa berwarna biru tua muncul. Tidak disangka bahwa kendali Han Feng atas si Heart Flame telah mencapai tahap seperti itu dalam 2 tahun yang belum mereka temui. Xiao Yan mempertanyakan dirinya sendiri, dan menemukan bahwa kemungkinan besar bahkan saat ini dia akan mengalami kesulitan menggunakan api surgawi untuk menggumpal dan membentuk bentuk binatang yang begitu kompleks. Xiao Yan terkejut, tetapi lotus api Zamrud yang sudah mengunci targetnya tidak ragu-ragu. Tampaknya telah berteleportasi, dan dalam beberapa kilatan, itu hanya jarak pendek dari Han Feng. Angin yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan lautan api biru tua menyebar ke seluruh langit membentuk beberapa riak. Gi. Ekspresi Han Feng sangat serius saat dia menatap teratai api besar yang datang ke arahnya secara langsung. Segel di tangannya berubah, dan dengan teriakan pelan, singa api besar, yang telah diaglomerasi dari kekuatannya sendiri, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras seperti guntur. Keempat kukunya segera bergerak saat itu menjadi seperti tank, dan tanpa rasa takut menyerbu ke arah teratai api. Jarak antara keduanya langsung tertutup. Segera, 2 energi menakutkan, yang cukup untuk membakar pegunungan dan merebus laut, bertabrakan dengan ledakan, seperti meteor, di depan pikiran tegang Han Feng dan Xiao Yan. Bang! Seluruh langit terdiam sesaat ketika keduanya melakukan kontak. Segera, energi alam mulai menjadi ganas. Energi warna-warni terbang ke seluruh langit. Sekilas, mereka terlihat seperti melarikan diri dari area di mana tabrakan terjadi. Pemberontakan tiba-tiba energi di daerah tersebut juga menyebabkan semua ahli di langit tiba-tiba menghentikan tindakan mereka. Banyak tatapan membawa keterkejutan yang sulit disembunyikan saat mereka menyaksikan area yang tiba-tiba berubah menjadi ruang hampa. Riak energi menakutkan yang merembes keluar dari teratai api dan binatang api menyebabkan hati mereka dipenuhi rasa takut. Jika energi ini menyentuh tubuh mereka, kemungkinan tubuh dan tulang mereka akan meledak di tempat. Bang! Keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum badai energi dahsyat meletus dari tengah. Badai energi api yang menakutkan menyebar dan menutupi area yang radiusnya lebih dari 100 meter. Bahkan orang-orang dari kedua sisi pertempuran yang kacau di langit menggerakkan tubuh mereka dan melarikan diri ke segala arah dengan cara yang menyedihkan. Mereka jelas mengerti bahwa jika mereka diserang oleh benda ini, kemungkinan besar mereka akan menderita meskipun mereka memiliki kekuatan. Karena itu, muncullah adegan lucu. Pertempuran kacau dan panas membara yang berkecamuk di langit, pada saat ini, berubah menjadi pemandangan burung-burung yang ketakutan melarikan diri. Semua orang tiba-tiba meninggalkan daerah itu. Yang tersisa hanyalah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Sukian memukul telapak tangannya dan kekuatan yang kuat mengguncang Gold Silver Brothers sampai mereka mundur dengan cepat. Pucat samar juga muncul di wajah yang terakhir. Meskipun mereka bisa bersaing dengan elit Do Uzong dengan bergandengan tangan, mereka masih akan kalah jika keadaan benar-benar berlarut-larut. Di masa lalu, Han Feng akan lama melarikan diri dari lawan yang mengganggunya untuk datang dan membantu mereka menangani Sukian. Sekarang, bagaimanapun, tidak hanya dia ditahan oleh Xiao Yan sampai dia tidak bisa pergi, tapi ada juga rasa dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Semakin banyak waktu berlalu, hanya masalah waktu sebelum mereka berdua dikalahkan di tangan Sukian. Sukian tersenyum dingin saat dia mengamati Gold Silver Brothers yang wajahnya bergantian antara putih dan hijau. Sukian tidak mengambil keuntungan dan mengejar. Dia berbalik dan mengamati pusat badai api yang menakutkan dengan ekspresi serius. Tabrakan energi semacam ini adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seseorang yang sekuatnya merasa takut. Aku benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia benar-benar mampu menunda Han Feng bahkan dalam situasi seperti itu, namun, saya ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Sukian melirik badai api yang menakutkan itu. Dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa pemenang akan ditentukan setelah pertukaran ini.
Dia tidak dapat memutuskan siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Semoga saja anak kecil itu. Badai api yang menakutkan menyebar secara horizontal di langit. Suhunya yang panas menyebabkan udara di daerah ini menjadi sangat kering. Riak api yang kuat berubah menjadi tirai api yang menyebar, menempati lebih dari setengah ruangan. Hal ini mengakibatkan penglihatan seseorang menjadi terdistorsi dan kabur pada saat ini. Tak terhitung jumlah tatapan tertegun saat mereka menyaksikan badai api yang menyapu langit. Meski jaraknya sangat jauh, mereka masih merasakan kaki mereka goyah. Jika ledakan semacam ini sedikit lebih rendah, kemungkinan kota ini akan berubah menjadi tahun kuburan dalam waktu yang sangat singkat. Yang kuat dari kedua sisi yang telah terlibat dalam pertempuran hebat yang intens di langit sebelumnya semuanya turun dari langit dengan panik. Tetap tinggi di langit selama periode waktu ini ketika bahkan energi alam telah menjadi ganas adalah hal yang sangat bodoh. Setelah seseorang diserang oleh badai api, nasib seseorang akan sangat menyedihkan. Orang Xiaoyan ini benar-benar menjadi semakin menakutkan. Lin Yan menyeka keringat di wajahnya sambil berdiri di puncak gunung saat dia berbicara dengan senyum pahit kepada Lin Xiuya dan Liu Qing di sampingnya. Mereka bertiga saat ini adalah tetua dari Akademi Dalam. Oleh karena itu, mereka secara alami akan terlibat dalam pertempuran berskala besar. Mereka bertiga telah bergandengan tangan untuk menahan seorang elit Dou Huang sebelumnya. Meskipun mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan oleh serangan tajam yang terakhir, mereka akhirnya berhasil menundanya. Lin Xiuya dan Liu Qing menghela nafas dan mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama ketika mereka mendengar tawa pahit Lin Yan. Hanya 2 tahun yang singkat. Tetapi siswa baru yang harus memanggil mereka senior ketika mereka bertemu saat itu sudah memiliki kekuatan untuk bersaing langsung dengan ahli top dari wilayah sudut hitam. Transformasi seperti itu benar-benar membuat orang menghela nafas secara emosional. Liu Qing memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap hal ini. Saat itu, Xiao Yan telah berusaha sekuat tenaga untuk bertarung sampai dia terluka parah dan tidak sadarkan diri di arena pertempuran saat itu hanya untuk berakhir dengan situasi di mana keduanya dikalahkan dengan luka serius. Dari kelihatannya hal-hal sekarang, kemungkinan Xiao Yan akan dapat dengan mudah menghabisinya dalam 5 pertukaran. Liu Qing juga tertawa pahit saat memikirkan ini. Hatinya tidak bisa membantu tetapi mengucapkan sepatah kata pun ketundukan kepada Xiao Yan. Kecepatan pelatihan yang menakutkan seperti itu tidak ada hubungannya dengan bakat pelatihan. Itu sepenuhnya diputuskan oleh peluang keberuntungan seseorang. Sosok Xiaoli bergegas keluar di puncak pohon tidak jauh dari mereka bertiga. Ekspresinya sedikit khawatir ketika dia menyaksikan badai api yang pada dasarnya menutupi seluruh langit. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman dalam menghadapi tabrakan energi yang menakutkan. Bagaimanapun, Han Feng itu bukanlah orang biasa. Selama 2 tahun dia berkerumun di dalam wilayah sudut hitam, dia telah berulang kali menanyakan informasi tentang aliansi hitam. Namun, dia tidak pernah menerima berita sedikitpun bahwa Han Feng akan memasuki kelas Dou Zong. Namun, kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan oleh yang terakhir saat ini benar-benar menyebabkan kebanyakan orang terkejut. Xiao Yanxi, sebaiknya kau baik-baik saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa berwajah untuk melihat kakakmu? Xiao Li menggosok kedua tangannya. Dia hanya bisa berdoa agar Xiao Yan memiliki cukup keberuntungan untuk melarikan diri dari badai api saat ini. Banyak sekali tatapan rileks saat mereka mengangkat kepala untuk melihat badai api yang menyebar di langit agak jauh sekarang setelah mereka melarikan diri darinya. Percakapan pribadi terdengar pelan. Jelas, semua orang ingin tahu apakah Xiao Yan atau Han Feng yang akan berhasil melarikan diri dari badai api ini. Badai api yang menyebar akhirnya mulai menghilang secara bertahap di depan banyak tatapan setelah menyebarkan jarak yang sangat jauh. Namun, masih tidak ada aktivitas sedikitpun dari kedua sosok manusia di dalamnya. Langit kosong dari aktivitas, dan orang-orang di tanah tidak berani mengeluarkan suara keras apapun. Mereka saling memandang dan wajah mereka sedikit berubah. Apakah keduanya binasa dalam badai api? Suqian tidak mengedipkan matanya saat dia menatap tengah badai api di langit. Terlepas dari kekuatannya, dia sama sekali tidak menyadari situasi di dalamnya saat ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa melakukan apapun selain berdoa. Sementara semua orang menatap dengan ekspresi kehilangan, tiba-tiba ada suara angin kencang yang muncul di langit yang luas.
Sesosok manusia segera melesat secara eksplosif dari badai. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul segera mengumpulkan tatapan semua orang yang hadir. Meski sosok manusia itu menembak dengan kecepatan sangat cepat, masih ada beberapa orang bermata tajam yang bisa mengidentifikasinya. Segera, suara riang terdengar. Itu kepala aliansi. Dia masih hidup. Wajah tegang dari Black Alliance segera menjadi jauh lebih rileks setelah mendengar teriakan gembira ini. Beberapa senyuman samar muncul di wajah mereka. Karena orang terakhir yang selamat adalah Han Feng, kemungkinan Akademi Dalam akan mundur dengan menyedihkan dengan wajah pucat. Mereka juga akan mendapatkan modal tambahan untuk ditingkatkan ke faksi lain di wilayah sudut hitam. Lagi pula, faksi lain mana dalam wilayah sudut hitam, selain Aliansi Hitam, yang berhasil mengalahkan Akademi Dalam? Wajah orang-orang dari Akademi Dalam seketika menjadi lebih jelek dibandingkan dengan tampilan senang orang-orang dari Aliansi Hitam. Mereka mengatupkan gigi dan atmosfer tampak sangat menekan karena keheningan. Mata Xiaoli tiba-tiba menjadi sangat merah ketika dia mendengar teriakan keras dari Black Alliance. Niat membunuh yang buas perlahan naik ke wajahnya yang dingin. Dia sudah memutuskan di dalam hatinya. Jika ada kecelakaan terjadi pada Xiao Yan, dia akan membuat Han Feng membayar harga dengan darah hari ini bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Semuanya, jangan bertindak tidak teratur. Ada sesuatu yang tidak beres. Tangisan Suqian tiba-tiba terdengar saat suasana hati semua orang tenggelam. Mereka agak tercengang saat mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat bahwa Suqian terfokus pada Han Feng yang menembak jatuh dari langit. Tatapan semua orang mengikutinya untuk melihat ke atas dan mereka juga merasakan ada yang tidak beres. Meskipun Han Feng telah melarikan diri dari badai api, postur di mana dia mendarat di tanah sepertinya dia jatuh dari langit setelah ditendang dengan keras. Ci! Suara tajam angin kencang sekali lagi bergema di langit sementara semua orang merasa tidak pasti di hati mereka. Badai api yang menyebar di langit tiba-tiba bergetar. Segera, sosok hitam keluar dari dalamnya. Sayap api hijau tua sangat eye-catching di langit. Itu Xiao Yan. Dia belum mati. Ahli Akademi Dalam yang putus asa segera bersorak ketika mereka melihat sayap api yang familiar itu. Kebuasan di wajah Xiao Li perlahan mundur saat dia melihat sayap api yang familiar dengan ekspresi tertegun. Hatinya akhirnya menghela nafas berat saat dia tertawa getir. Orang ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk rileks. Dengan penampilan sosok Xiao Yan, orang-orang yang awalnya bangga dan tertawa dari daerah sudut hitam, menjadi seperti bebek dengan tenggorokan mereka dicubit. Tawa mereka tiba-tiba berhenti, dan ekspresi wajah mereka tampak sangat lucu. Sayap hijau giok sosok hitam itu mengepak di langit, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau tua yang dengan cepat meluncur ke arah Han Feng yang jatuh dengan cepat ke tanah. Dalam sekejap mata, sosok hitam itu muncul di atas kepala Han Feng di depan tatapan kaget semua ahli dari wilayah sudut hitam. Bajingan kecil, kamu berani. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Han Feng yang internal do ukinya diblokir karena serangan balik dari nyala api. Api hijau tua dengan liar melonjak di atas tinjunya. Tinju itu segera berisi kekuatan yang tak tertandingi saat itu dengan kejam menghantam dadanya. Seorang pengkhianat yang mengkhianati gurunya pantas mati. Raungan marah Xiao Yan bergema tanpa henti di langit saat tinjunya dengan kejam menghantam. Bang! Suara rendah, dalam dari kontak daging tiba-tiba dipancarkan ke langit, menyebabkan hati banyak orang berkontraksi dengan keras pada saat ini. Grup! Seteguk darah merah segar dimuntahkan dari mulut Han Feng setelah menerima pukulan berat tanpa pertahanan apapun. Tubuhnya tampak seperti burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah dengan lemah. Akhirnya, dia dengan keras menabrak beberapa dataran di luar kota Feng di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Xiao Yan berlumuran darah segar. Dadanya naik dan turun dengan cepat saat sayapnya mengepak sedikit. Perasaan lemah berulang kali dipancarkan dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia telah mencapai batasnya. Xiao Yan mengepakkan sayap yang semakin ilusi di punggungnya saat matanya menatap tajam ke arah Han Feng yang tidak bergerak yang telah menabrak tanah, membentuk lubang yang sangat besar. Dia bisa merasakan bahwa nafas yang terakhir mungkin sangat lemah, tetapi belum sepenuhnya menghilang. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam saat dia menjabat tangannya. Penguasa Xuan berat yang sangat besar melintas dan muncul.
Tangannya memegangnya dengan erat saat dia mengepakkan sayap di punggungnya. Dia mengedarkan douki yang tersisa di tubuhnya dan menembak secara eksplosif ke arah Han Feng, yang terbaring di tanah dengan nafas terakhirnya yang tersisa. Tujuannya adalah untuk memberikan pukulan terakhir. Selamatkan kepala aliansi. Tindakan Xiao Yan langsung dirasakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam. Wajah mereka segera berubah drastis saat teriakan keras segera terdengar. Mereka dengan jelas memahami pentingnya Han Feng bagi aliansi hitam. Jika mereka kehilangan Han Feng, kemungkinan besar aliansi besar itu akan runtuh. Hentikan mereka! Su Qian menjerit dingin saat para ahli dari wilayah sudut hitam pindah. Semua sesepuh akademi dalam yang telah lama menunggu perintah segera pindah. Mereka membentuk tembok manusia di luar kota Feng. Banyak aura kuat bangkit dan memaksa kembali orang-orang dari wilayah sudut hitam yang mencoba menyelamatkan. Xiao Yan berkedip dan muncul hanya beberapa puluh kaki di atas kepala Han Feng dengan mengandalkan aksi pemblokiran yang dilakukan oleh sesepuh akademi dalam. Dia mengangkat penguasa beratnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan tidak ragu-ragu saat dia menggunakan metode paling kejam untuk menghancurkannya di kepala Han Feng. Momentum itu sedemikian rupa sehingga jika terjadi, kemungkinan Han Feng akan mati di tempat meskipun kekuatannya. Ceka-ceka, Han Feng memang benar. Tubuh spiritual Yao Sheng memang ada di tubuh anak kecil ini. Tawa aneh yang mengerikan tiba-tiba terdengar di langit saat penguasa yang berat itu jatuh. Segera, sekelompok kabut hitam dengan aneh muncul di dataran. Dentang! Kabut hitam baru saja muncul ketika rantai hitam pekat yang berisi kilau dalam tiba-tiba keluar dari kabut hitam. Kecepatan rantai logam itu sangat menakutkan. Itu tidak jauh dari Xiao Yan dalam sekejap. Ujung rantai logam itu setajam pisau, dan kilatan dingin yang tidak biasa samar-samar keluar darinya. Pada saat ini, Xiao Yan juga kehabisan tenaga. Mengayunkan penguasa dan melepaskan serangan terakhirnya ke arah Han Feng telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghindari rantai logam yang melesat ke arahnya. Xiao Yan menoleh dengan susah payah. Hal yang tercetak di matanya adalah rantai logam hitam besar yang agak tidak biasa. Ini adalah orang-orang dari Hall of Souls. Gugusan kabut hitam berbentuk seperti sosok manusia mirip dengan apa yang dia lihat di Great Plains of the Black Corner Region, dengan cepat melintas di benaknya. Metode penyerangan ini dan orang di depannya hampir identik. Rantai logam hitam pekat tidak berhenti karena Xiao Yan telah menebak identitasnya. Sekelompok kabut hitam itu sangat ganas dalam serangannya. Oleh karena itu, ia melepaskan gerakan membunuh saat menyerang. Jika rantai ini menyerang tubuh Xiao Yan, kemungkinan hidupnya akan segera diambil. Sungguh tak terduga, bahwa aku akan mati di tangan orang-orang ini. Xiao Yan menghela nafas dengan kelelahan ekstrim di dalam hatinya. Kepahitan merembes keluar dari sudut mulutnya saat dia perlahan menutup matanya. Dalam situasi seperti ini, bahkan Su Qian tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu.